semua, ini akan kita dengarkan dan kita simak paparan dari Bapak Budi sepenuhnya untuk metodologi penelitian bab 3 ini, dan waktu ini sampai ini 9.16 nanti mungkin berapa 30 menit atau 40 menit yang ke depan untuk pemaparan, dan nanti kita jalankan dengan diskusi. Dan diskusinya nanti mungkin juga tidak melulu ke hanya metodologi penelitian ya Pak Budi. Jadi bisa tetap yang kemarin kita bisa nyampaikan. Demikian, silahkan kami selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Sisiono Setio Budi MSI. Monggo Pak Budi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita mengasah kita belajar metodologi penelitian dengan harapan apa yang kita pelajari ini akan kita aplikasikan dalam belajar, sehingga kita di dalam belajar nanti bisa menghasilkan dua output, yaitu kita bisa memperbaiki kualitas mengajar kita. Yang kedua, kita bisa membuat penelitian PTK. Bapak dan Ibu yang hormati, sekali lagi saya berpesan kepada panjenengan semua, kepada teman-teman sahabat saya yang tergabung dalam pelatihan ini. Saya sangat berharap panjenengan nanti pasca ini panjenengan kersa buat PTK dengan harapan nanti ada nilai tambah bagi panjenengan. Bapak dan Ibu yang hormati, kemarin kita telah belajar bab 1 tentang pendahuluan dari latar belakang sampai tujuan. Kemudian bab 2 tentang kajian teori, dari kajian teori sampai merumuskan hipotesis. Kemudian yang terakhir kita belajar metodologi penelitian. Ini salah satu proposal PTK. Nanti dari bab 1, 2, 3 baru panjenengan aplikasikan, panjenengan laksanakan dalam suatu penelitian tindakan di kelas panjenengan. Baru ditulis, yuk dibuat kesimpulan, selesai. Jadi tidak sulit Bapak Ibu. Ini masih bulan Agustus, kita penilaian semesternya masih agak lama, bulan November, jadi masih Agustus, September, Oktober, masih ada 3 bulan. Harapan saya pertemuan kita ini ada manfaatnya, nanti panjenengan bisa mulai membuat, bisa chat via Telegram ke saya, nanti dengan senang hati saya akan membantu Bapak Ibu. Saya sudah berupaya membaca, tapi ya terbatas, saya harus ngajar ke sini, sana, akhirnya baru beberapa teman yang saya baca baru 6 atau 7 sampai sekarang. Nanti pertemuan kita hanya sampai di sini, silahkan panjenengan chat atau apalah, monggo. Harapannya saya senang sekali kalau panjenengan membuat yuk ditularkan pada teman-teman panjenengan di sekolah panjenengan masing-masing. Baik, untuk singkat waktu kita akan belajar bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Kita teori dulu bahwa di dalam metodologi penelitian ini nanti yang perlu kita tulis ini Bapak Ibu, jenis penelitian kita. Penelitian kita ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau classroom research action. Karena peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian. Jadi panjenengan sebagai peneliti juga sebagai pengajar. Jadi peneliti sebagai pengajar mulai dari awal sampai akhir tindakan. Di dalam penelitian ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu panjenengan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk meraih data dan informasi, sehingga data dan informasi itu bermanfaat bagi peneliti dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas panjenengan di dalam mengajar. Jadi di dalam action research ini panjenengan terlibat karena yang meneliti panjenengan. Jadi tujuannya ya ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu subjeknya penelitian itu siapa? Subjek penelitian adalah menggambarkan lokasi dan kelompok siswa atau subjek yang dikenakan tindakan.
Di dalam PTK ini tidak ada sampel, tidak ada populasi dalam PTK, nggak ada. Jadi subjek penelitian adalah satu isi jelas strukturalnya. Jadi penjelasan nanti kalau melakukan penelitian, subjeknya ya di kelas itu. Jadi misalkan kelas 9 SMP atau MTS kelas 3 itu kelas 9, misalkan ada kelas A, B, C, penjelasannya akan diteliti kelas A, maka subjeknya ya kelas A itu. Kalau kelas B ya kelas B itu. Jadi tidak ada sampel dan tidak ada populasi. Nanti di dalam subjek nanti contohnya bagaimana sudah ada di bawah. Ya, jadi ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam PTK yang penjelasan tulis, di proposal yang penjelasan tulis, di sini ditulis subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 12 IPS 2 MAN 1 Kulon Progo tahun pelajaran 2021 sejumlah 30 siswa yang dipandang peneliti mempunyai kreativitas dan prestasi belajar yang rendah. Ini kebetulan hanya contoh saja Bapak Ibu. Kalau misalkan penjelasan penelitinya kelas 9 ya, subjek penelitian ini adalah kelas 9 MTS 1 Kulon Progo tahun pelajaran 2021 sejumlah 28 siswa yang dipandang peneliti mempunyai motivasi, misalkan motivasi dan prestasi belajar yang rendah. Tergantung judul penjenengan. Nanti penjenengan persani judulnya. Kebetulan ini saya ngasih contoh kreativitas. Kalau motivasi yang mempunyai motivasi, kalau misalkan apa itu kemandiriannya, kemandirian yang dipandang peneliti mempunyai kemandirian belajar dan prestasi belajar yang rendah dan sebagainya. Ini contohnya Bapak Ibu. Lalu tempat dan setting penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini menjelaskan lokasi madrasah sekolah di mana peneliti melakukan penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. Dapat juga ditambahkan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadi waktu ini kan berkaitan dengan jadwal. Bapak dan Ibu saya hormati, contohnya ini. Contohnya ini tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Kulon Progo, Jalan Mandung Pengasih Kulon Progo dari tanggal 1 sampai 30 Oktober 2020. Misalkan di MTS ya gitu. Penelitian dilaksanakan di MTS 1 Ngawi misalkan. Jalan apa? Dimulai tanggal, misalkan hari sekarang ini tanggal 21 Agustus sampai tanggal 30 November 2020 dan sebagainya. Ini menjelaskan tempat, jadi nanti jelas tempat. Saya ulang sekali lagi bahwa penelitian PTK ini tidak bisa digeneralisasi Bapak Ibu, tidak bisa digeneralisasi sehingga harus menampilkan penelitian dilaksanakan di mana dan kapan. Karena tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini jadwalnya. Kita misalkan merencanakan 3 siklus Bapak Ibu. Misalkan ini, siklus 1 pendengar ngastoni misalnya tanggal 10 Agustus 2020. Ini hanya contoh saja. Misalnya pendengar ngastoni jam 34 kelas 12 IPS 2. Apa yang penyelakuan di sana? Oh, kalau saya mendesain rangkaian dan alur pada PCB. Ya pembelajaran seperti biasa. Seperti biasa. Kemudian ketemu lagi kan seminggu yang akan datang tanggal 24 Agustus. Jamnya sama, hanya sama. Apa yang penjelasan lakukan? Dilakukan di sana pelarutan dan pembuatan lubang pada PCB. Sambil penjenengan instrumennya itu dilihat. Oh, sekarang kita mau mengawati perilaku siswa. Instrumen perilaku dilihat. Nanti tinggal nyentang-nyentang. Oh, itu nama Budi kok diam saja dicentang. Oh, itu nama itu kok aktif dicentang. Misalkan begitu. Kemudian tanggal 31 Agustus ini jamnya sama, klien sama. Penjenengan melanjutkan kegiatan 1 dan 2. Membuat rangkaian tadi yang bagi yang belum jadi, melanjutkan pelubangan yang belum jadi, dilakukan pengukuran prestasi, pengukuran apa sesuai dengan instrumen yang penjenengan perlukan. Tadi misalkan prestasi belajar yang mau diukur ya prestasi. Mungkin pengukurannya bisa menggunakan soal atau monggo penjenengan yang lebih besok. Kalau saya menggunakan job sheet Bapak Ibu, nanti kita kasih contoh menggunakan job sheet atau lembaran kerja. Di saat ini juga diadakan refleksi sama teman sejawat. Teman sejawat tadi kan ngamati penjenengan, oh Bu ini tadi menggunakan project based learning. Project based learning itu urutannya A, B, C, D, E. Sudah belum dilakukan project based learning, nanti dicentangi begitu. Oh, yang pertama itu diawali dari sesuatu yang belum diskusi. Kemudian
dilakukan perencanaan, dibuatkan jadwal, dilaksanakan, nanti dicentangin di sana instrumen tentang project based learning tadi. Kalau problem ya itu langkahnya problem based itu apa-apa, nanti teman sejawat nyentangi. Terus di situ dilakukan refleksi, dibahas sama ibu yang satunya atau bapak satunya, 3/3 juga boleh. Oh ternyata penjenengan tadi pertemuan pertama 2-3 itu ngajarnya belum sesuai Bu, belum sesuai alur-alur project based learning, belum sesuai alur-alur inquiry, belum sesuai dengan alur-alur apa itu problem based learning. Dilakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Demikian juga siswanya dikasih treatment tadi, kok belum ada perubahan, oh siswanya kok masih rame, siswa tidak kreatif, tidak aktif. Seharusnya penjenengan lakukan rencana, direfleksi di sini, direfleksi. Refleksi ini tujuannya nek cara Jawan itu untuk metani, dipetani dulu, baru nanti dirumuskan tindakan yang akan datang. Bapak dan Ibu saya hormati, ini tadi sudah selesai siklus pertama Bapak Ibu. Penjenengan sudah melakukan mengajar, sudah mengukur, sudah merefleksi. Itu semua ditulis, diorek-orek menggunakan instrumen. Nanti instrumennya yang akan berikut. Kemudian di siklus kedua, tanggalnya kan sama, penjenengan masih sama lagi. Kok tanggalnya, harinya sama lagi. Tanggal 7 September, misalkan begitu, jamnya sama. Penjenengan tadi merencanakan ini, mendesain, sekarang rencananya merangkai komponen PCB. Merangkai, kemudian pertemuan berikutnya melakukan pengawatan dan pengujian rangkaian. Pertemuan berikutnya melanjutkan pertemuan pertama ini merangkai dan pengujian, dilanjutkan pengukuran lagi. Pengukuran tadi kreativitasnya bagaimana, penjenengan ngajarnya bagaimana, sudah sesuai belum, kemudian dilakukan pengukuran prestasi belajar siswa dan sebagainya. Nah, di dalam perencanaan tadi menginjak siklus kedua kan berbeda dengan siklus pertama. Oh, yang tadi siswanya kok masih banyak yang tidur, maka di siklus kedua direncanakan. Oh, sekarang dilakukan turnamen misalkan yang bisa menyelesaikan paling cepat mendapat nilai plus, misalnya begitu. Atau yang bisa menjawab kita berikan pulsa, kayak Pak Yasid kemarin. Itu dilakukan perencanaan di situ. Jadi berbeda dengan pada siklus 1. Karena siklus 2 ini ada perbaikan. Misalkan yang siklus 1 siswanya masih banyak yang tidur, masih yang tidak aktif. Di siklus kedua dilakukan seperti siklus 1, tapi ada perbaikan supaya siswanya tidak banyak yang tidur, siswanya banyak yang aktif dan sebagainya. Bapak dan Ibu saya hormati, kemudian di siklus 3 sama, harinya masih sama lagi. Harinya masih sama. Kemudian di situ kegiatannya apa? Kalau saya mendesain pengemasan alatnya, jadi setelah dibuat dirangkai dan sebagainya, desain alat pengemasannya. Pertemuan berikutnya dilakukan uji coba. Pertemuan ketiga dilakukan pengukuran lagi. Di sini tadi juga ada perbaikan. Oh, ternyata pada siklus kedua tadi siswa sudah tidak banyak yang ngantuk, sudah tidak banyak yang tidak aktif, maka di siklus ketiga direncanakan supaya aktif. Mungkin dikasih lembar kerja yang menantang misalkan begitu. Siswa kan jadi aktif. Jadi nanti di siklus pertama akan menghasilkan sesuatu, siklus kedua akan menghasilkan sesuatu, siklus ketiga menghasilkan sesuatu. Kan berbeda Bapak Ibu. Tadi pengukurannya prestasi misalkan nilainya rata-rata 5 di kelas itu. Nanti di siklus kedua mesti lain karena dapat tindakan Bapak Ibu mau turu biar nggak tidur. Otomatis kan nggak mungkin nilainya kok sama, nggak mungkin lebih baik. Misalnya rata-rata menjadi 5,5. Di siklus 3 juga begitu, sudah direncanakan kasih voucher, kasih apa itu tadi turnamen, nilainya menjadi 6. Artinya apa? Dari siklus pertama, siklus kedua, siklus 3 terjadi perbaikan. Itulah yang namanya PTK. Gimana juga penjenengan yang ngajar. Oh, siklus pertama tadi Bu penjenengan belum maksimum menggunakan metode problem based. Di siklus 2 tadi penjenengan kayak mau urung langkah-langkahnya urung. Akhirnya diperbaiki. Di ketiga perbaiki. Nanti nih penjenengan itu kalau di skor pertama performa mengajar menggunakan problem based ini, performa kedua ini, performa ketiga begini. Artinya ada terjadinya perbaikan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu tentang siklus 1, 2, 3 nampaknya tidak sulit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian
ditulis juga di dalam bab 3 itu desain penelitian. Penjelasan mendesain kayak apa? Penelitian ini model yang digunakan adalah adaptasi dan model kemis dan takrib ini sudah biasa. Yang terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat komponen tersebut dipandang sebagai siklus dalam penelitian atau sering disebut satu putaran, terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Seperti yang tadi saya katakan. Di sini ada rencana, kemudian tindakan, ada refleksi. Jadi di sini ada unsur refleksi. Jadi ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Direncanakan, dikasih tindakan, diamati, baru direfleksi. Setiap langkah kan begitu. Setiap langkah begitu. Perencanaan, kemudian ditindakan, diamati, direfleksi begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya PTK ini sudah penjenengan lakukan. Penjenengan ngajar itu mesti wis direncanakan, kemudian wis dilakukan, wis diamati, wis direfleksi, tapi belum ditulis. Ya Bapak Ibu, betul kan? Jadi sebenarnya sudah dilakukan, hanya secara metodologi belum penjenengan tulis saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tadi jadi urutannya ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ini disebut satu siklus atau satu putaran. Nanti di siklus 2 bagaimana? Ya sama, rencana, tindakan, observasi, refleksi, terus begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin sudah saya jelaskan, jadi di dalam PTK diawali dari perencanaan dulu. Perencanaan, membuat RPP, langkah-langkah, instrumennya apa, direncanakan semua di sini. Baru dilaksanakan penjenengan ngajar di kelas itu dilaksanakan. Apa yang penjenengan dilaksanakan. Baru diamati. Diamati, hasilnya direfleksi, dibahas, dipetani. Oh, mau kurang begini. Lanjut siklus kedua sama, direncanakan, dilaksanakan pengawasan terus begitu. Sampai siklus penjenengan puas. Umumnya 3 kali sudah puas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah penjelasannya begini. Di dalam siklus pertama, perencanaan tindakan ini biasanya peneliti membuat RPP. Monggo penjenengan nanti membuat RPP sesuai dengan kemampuan penjenengan. Penjenengan membuat judul problem based learning, penjenengan harus menguasai RPP problem based learning ini urutannya bagaimana. Penjenengan membuat metode inquiry, RPP inquiry itu bagaimana. Pak, bagaimana Pak cara membuatnya ya? Monggo penjenengan sudah membuat RPP harus tanggung jawab itu nulis di situ, metodenya harus tertulis. Kalau belum paham, tak silahkan tak aturi membaca di jurnal atau beli buku tentang metode itu banyak. Misalnya penjenengan mau membuat penelitian tentang problem based learning, cari buku di Tokopedia atau apa itu, malah promosi saya. Tulis saja problem based learning book, harus keluar, mungkin tinggal penjenengan mundur. Atau nanti saya insya Allah bisa membantu kalau mau mencari teori ini, tapi ya terbatas soalnya ini. Bapak dan Ibu saya hormati, penjenengan diawali membuat RPP. RPP-nya nanti dipersani. Menggunakan metode apa itu yang digunakan untuk judul. RPP yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tentang menganalisis kerusakan pada komponen. Karena saya judulnya menganalisis kerusakan project based learning tadi. Kemudian membuat lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa nanti di bawah ada. Membuat 2 lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dan penilaian capaian proyek. Karena siswanya harus dilihat aktivitasnya bagaimana, dilihat capaian proyeknya bagaimana. Terus membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran guru. Nah, ini penjenengan kalau ngajar ini diobservasi. Diobservasi, sudah sesuaikah RPP yang penjenengan buat ini dengan metode yang penjenengan buat. Misalkan metode problem based learning harusnya nanti diobservasi dengan problem based learning. Kalau belum nanti di siklus kedua diperbaiki. Kemudian membuat lembar observasi untuk mengukur kreativitas, karena saya judulnya tentang kreativitas. Kalau motivasi yang membuat lembar untuk mengukur motivasi belajar dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini penjelasan tentang siklus. Jadi
membuat perencanaan berupa membuat RPP, membuat lembar kerja, membuat lembar observasi, dan lain sebagainya. Masih bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi baru perencanaan Bapak Ibu. Sekarang kita lakukan, dari rencana apa yang kita rencanakan, kita lakukan tindakan. Di dalam kelas, tindakannya di dalam kelas. Pada tahap ini peneliti dibantu 1 orang observer, 2 ya boleh Bapak Ibu, tapi jangan banyak-banyak. Kalau 4 atau 5 orang nanti di kelas itu kayak diamati, siswa tidak bebas. Jadi sebaiknya observer itu 1 sampai 2 saja. Di sekolah Bapak Ibu mesti ada teman sejawat yang sama. Misalkan saya guru keterampilan, saya di sana punya 2 orang keterampilan. Penyiaran matematika, nanti di sana kami ada guru matematika tidak hanya 1 dan 2 dan sebagainya. Jadi di situ dibantu seorang observer, pengamat, mengamati segala aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran saat berlangsung. Jadi saat berlangsung kegiatan pembelajaran itu diamati. Kegiatan pembelajaran ini pada siklus berlangsung 3 kali. Tadi saya merencanakan 3 kali yang ini Bapak Ibu. Yang ini 3 kali, setiap siklus 3 kali. Terus setiap aktivitas selama belajar mengajar berlangsung dicatat agar dapat informasi yang sebenarnya. Jadi prosesnya bagaimana, keaktifan anak-anak bagaimana, kreativitasnya anak-anak bagaimana, dan prestasinya bagaimana. Di sini ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian langkah berikutnya, melaksanakan tindakan. Tadi merencana, melakukan tindakan, berdasarkan proposal penelitian dan rancangan pembelajaran yang ada di RPP itulah Bapak dan Ibu melakukan penelitian tindakan kelas atau class action itu. Selama melaksanakan penelitian tindakan kelas dilakukan pengamatan atau sering disebut observasi oleh Ibu Bapak sendiri dan teman observer. Untuk melakukan pengamatan itu sebaiknya Bapak dan Ibu dibantu oleh teman sejawat. Pak, bagaimana kalau bukan teman sejawat? Ya nggak apa-apa, misalkan guru matematika dan guru fisika nggak apa. Tapi sebelumnya diadakan briefing dulu agar terjadi penyamaan persepsi. Tapi akan lebih baik apabila teman sejawat. Kalau teman sejawat mesti sudah ngerti. Sehingga pengamatan dapat dilakukan secara objektif. Di dalam PTK itu objektif saja. Siswanya ramai ya tulis ramai saja. Penjenengan ngajarnya tidak sesuai alur-alur ya tulis saja, nanti dilakukan perbaikan untuk siklus berikut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini lanjutnya. Pelaksanaan tindakan atau action di kelas perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Penjana harus bagaimana mengorganisasi kelas. Misalnya diawali dengan membentuk kelompok, misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Kemudian siapa yang melakukan observasi? Yang melakukan observasi kan penjelasan ngajar terus teman sejawat tadi. Dan yang mencatat atau mengambil data di lapangan di dalam kelas selama action. Jangan sampai penjelasan tidak ada yang bantu, nanti si nyatet rono, nggak ada yang nyatet, penjelasan nggak nyatet sendiri ya nanti nggak ada hasil. Kalau pengalaman saya sambil ngajar, nanti teman saya ngamati, saya sambil mengamati anak-anak. Nanti ditulis dicintang-cintang. Kemudian yang perlu disiapkan lagi, siapa yang mengamati dan bagaimana bentuk alat untuk mengamati. Jangan sampai PTK belum direncanakan, ini harus ngamati opo gitu, nggak tahu, jangan sampai. Misalkan dalam hal ini, saya mengamati prestasi dan kreativitas, maka saya harus mempersiapkan instrumen, bagaimana urutannya mengajar secara project listening, bagaimana instrumen apa itu kreativitas, bagaimana instrumen prestasi, bagaimana instrumen keaktifan siswa di kelas, dan sebagainya. Dalam hal pelaksanaan PTK, siswa harus dilibatkan. Jadi siswa libat, siswa ya tetap belajar biasa. Tidak ada kesan diamatin, angker, serem gitu, nggak bisa. Nggak boleh. Jadi dalam PTK, kelas ya tetap harus berjalan apa adanya. Makanya saya sarankan tidak perlu banyak observer. 1 atau 2 saja. Kalau banyak nanti siswa merasa diamati nggak bebas. Dalam PTK itu siswa harus dilibatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu langkah berikutnya langkah pengamatan. Siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan tadi di jadwal tadi.
yaitu untuk proses belajar mengajar, memonitor kemajuan proyek, menilai proyek, dan untuk melakukan pengukuran kreativitas siswa. Jadi saya tadi kan merencanakan 3 kali. Di dalam siklus pertama tadi, pada pertemuan pertama misalnya kita untuk mengamati proses belajar mengajar, saya menyampaikan proyek bisnisnya, diamati teman sejawat tadi. Oh, urutan 1, 2, 3 sampai seterusnya sudah betul atau belum? Dicatat di situ ada listnya. Kemudian sambil ngajar kita kasih job sheet, kan kita memonitor kemajuan proyek. Oh, ternyata kelompok 1 rencananya belum sesuai rencana, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, dan sebagainya. Nanti diamati. Kemudian dilakukan penilaian untuk mengukur prestasi. Dilakukan penilaian. Juga kita siapkan instrumennya. Termasuk penilaian kreativitas. Kita siapkan instrumennya. Jadi sambil ngajar didelok, oh kayak kok menunggu, kok tidur, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir refleksi. Pada tahap ini peneliti bersama observer, ini teman sejawat, melakukan diskusi untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung, dan menyusun rencana tindakan pada siklus selanjutnya. Jadi di dalam refleksi itu kita buka-bukaan Bapak Ibu, kita petan-petanan gitu, kita membuka. Nanti yang observernya ngomong, Pak, Bu, penjenengan tadi ngastone ngajarnya belum sesuai dengan rencana. Langkah pertama belum dilakukan. Harapannya nanti di langkah siklus 2 langkah pertama dilakukan, dan sebagainya. Kemudian dilakukan observasi, oh ternyata dengan metode tadi siswa masih banyak yang belum mengerjakan proyek, proyeknya belum maju. Jadi misalkan proyek pertama itu tadi kan membuat PCB, oh ternyata merencana saja belum. Nanti kita rumuskan, oh di siklus 2 harus begini, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita merumuskan tindakan untuk siklus berikutnya. Itu yang dinamakan BTK. 1 siklus selesai. Baru siklus kedua podo meneh, siklus ketiga sama lah. Mudah bukan Bapak Ibu? Kita gampang wegah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya di dalam refleksi ini kegiatannya adalah mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa. Pada siswa diulas, oh tadi siklus pertama tadi masih banyak siswa yang ngantuk, siswanya belum kreatif, sesuai dengan instrumennya tadi Bapak Ibu. Kemudian yang dibahas lagi perubahan guru, oh tadi penjenengan itu ngajarnya tanpa bidukan, tanpa melibatkan 6M, dan sebagainya Ibu, nanti diteruskan. Terus suasana kelas, mungkin suasananya masih ramai, masih ngalor ngidul nyiapkan alat dan sebagainya, tidak sesuai dengan prosedur kerja. Ditulis di situ, nanti diperbaiki. Dan seterusnya yang terjadi pada siswa, guru, suasana kelas, dan lain sebagainya. Nanti diamati. Kemudian dengan menggunakan pertanyaan ini, siapa, kapan, bagaimana, dan apa. Berikutnya mencatat kekurangan dan kelemahan yang terjadi, tadi sudah saya katakan. Di dalam refleksi itu kelemahan apa? Kelemahannya, oh ternyata siswanya masih banyak yang belum kreatif, semua ditulis. Harapannya nanti di siklus berikutnya dilakukan tindakan biar siswanya kreatif dan sebagainya. Dan berbagai hal sebagai bahan untuk perbaikan atau membuat rencana baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan pelaksanaan action dan hasil pengamatan Bapak Ibu guru melakukan refleksi atau perenungan bisa dilakukan secara sendiri dan atau lebih baik dilakukan bersama teman sejawat yang membantu Bapak Ibu dalam pengamatan. Nanti kalau tidak ada teman sejawat, tidak objektif, penjenengan ngajarnya wis rumoso bener, sebenarnya enggak betul, tidak sesuai dengan alur-alur, tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, maka perlu teman sejawat. Berdasarkan hasil refleksi inilah Bapak Ibu guru melakukan perencanaan lagi untuk siklus berikutnya, siklus kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk hal ini dilakukan bila dalam pelaksanaan siklus pertama itu hasilnya masih belum maksimum. Kalau sudah maksimum bagaimana? Ya terus, bila ada terjadi perbaikan. Perencanaan berikutnya tentu dilakukan perubahan-perubahan atau pengembangan perencanaan termasuk perubahan dan pengembangan LPP.
Jadi RPP-nya dirubah, diperbaiki. Tadi menggunakan bahan tidak tepat, misalkan kelompoknya 5 orang, sekarang dibuat biar efektif kelompoknya 3. Nanti satu kelompok yang kemarin 5 dibuat satu kelompok menjadi 4 orang atau dan sebagainya. Di rencana itu. Tapi yang penting tidak boleh mengubah metode gurunya Bapak Ibu, karena nanti menyalahi substansi. Kita kan mengadakan penelitian tentang metode A. Nanti di perencanaan kedua nggak boleh dengan metode B, nggak boleh, tetap metode A. Hanya cara-cara langkah-langkah yang sudah ada di siklus pertama diperbaiki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah siklus pertama selesai, kita lakukan siklus selanjutnya. Atau siklus kedua selesai, kita lanjutkan siklus selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua dan ketiga ini mengacu pada hasil tindakan pada siklus sebelumnya. Masalah-masalah yang timbul baik dalam pembelajaran maupun dalam menyelesaikan masalah dari siklus 1 ini diperbaiki sedemikian rupa pada siklus kedua. Demikian seterusnya sampai terjadi kesalahan yang minimal. Permasalahan yang timbul pada pembelajaran maupun permasalahan pada siklus kedua diperbaiki pada siklus ketiga, demikian seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, intinya di siklus selanjutnya itu dari siklus sebelumnya diperbaiki pada siklus berikutnya. Terus siklus yang ketiga ya siklus yang kedua tadi diperbaiki pada siklus ketiga dan sebagainya. Intinya terjadi perbaikan setiap langkah atau setiap siklus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah perbaikan atau rencana baru itu bagaimana? Upaya perbaikan untuk perencanaan baru ini untuk kegiatan sebelumnya dilakukan atas dasar hasil catatan tindakan pada refleksi pada siklus sebelumnya. Jadi tadi kan dilakukan refleksi kelemahannya A, B, C, D. Nah, di siklus berikutnya dilakukan perbaikan rencana A, B, C, D tadi. Perencanaan baru ini tentu dilakukan perubahan atau pengembangan di dalam perencanaan metode pembelajarannya. Dan tentunya termasuk perubahan atau pengembangan RPP yang akan dilakukan pada siklus putaran berikutnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Di siklus sebelumnya, misalkan terjadi siswa kok tidak aktif, yang aktif dalam kelompok itu hanya 1 orang. Oh, ternyata kesimpulannya di kelompok itu terlalu banyak anggotanya. Misalkan yang pertama anggotanya 6, maka di siklus 2 diperbaiki, tidak 6. Satu kelompok coba 4 begitu. Nanti mungkin ada masih 4 ternyata belum efektif, maka satu kelompok 3 orang akan efektif dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di akhir tindakan, biasanya setelah 3 kali putaran PTK sudah dianggap bisa diakhiri dan dilaporkan hasilnya. Jadi siklus pertama, kedua, ketiga ada perubahan. PTK itu intinya perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya Bapak Ibu. Aspek yang dilaporkan meliputi setting kondisi lokasi, hasil pelaksanaan tiap siklus, hasil pengamatan kemajuan yang dicapai, hasil refleksi sebagai perbaikan, pembahasan hasil terhadap usulan siklus, misalkan memaparkan tabel-tabel data-data antar siklus dan seterusnya. Akhir dari tindakan itu. Jadi PTK tidak berarti kalau tidak ada dilaporkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbagai perubahan yang perlu dicatat tadi sudah. Misalkan perubahannya apa? Misalkan hasil dari siswa dulu, hasil belajarnya, belajar tengah semester, harian, semester ini mengalami perubahan tidak. Kemudian misalkan motivasinya terhadap proses belajar berubah tidak, aktivitasnya berubah tidak, catatan portofolionya berubah tidak, perubahan sikap dan sebagainya berubah tidak. Intinya ini menyesuaikan yang penjenengan amati di dalam judul penjenengan. Misalnya judulnya motivasi ya motivasi saja, aktivitas ya aktivitas saja, kreatif ya kreatif saja. Kalau ini mesti pokok ini karena prestasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian pengamatan guru tadi, bagaimana pengetahuan Pak gurunya tadi, bagaimana mengelola kelas sudah sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah
metode yang digunakan. Bagaimana kepercayaan diri Bapak Ibu, bagaimana keterampilannya, bagaimana kecekatan, bagaimana kemampuan proses mengajar dan sebagainya. Sesuai dengan metode yang digunakan belum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah siklus 1, siklus kedua, dan siklus ketiga. Lalu bagaimana cara pengumpulan data? Pengumpulan data ini menggunakan lembar observasi. Tadi nanti kita bahas satu persatu. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam merekam data atau merekam informasi yang dibutuhkan. Secara umum, bagian ini menjelaskan tentang informasi yang menyangkut indikator yang terdapat dalam tindakan. Misalnya hidupnya diskusi siswa, proses keteraturan diskusi, penggunaan alat, dan sebagainya. Di samping itu pada bagian ini peneliti juga memerlukan proses refleksi yang akan dilakukan secara keseluruhan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Jadi tekniknya tergantung penjena yang diamati. Misalkan yang diamati tentang keaktifan siswa, misalkan ya diskusinya bagaimana, keteraturannya bagaimana, partisipasinya bagaimana, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh lembar yang diperlukan dalam observasi. Misalkan berkaitan dengan judul yang saya buat, Project Based Learning ini, penjina perlu membuat lembar observasi model Project Based Learning ini meliputi lembar pelaksanaan pembelajaran berbentuk checklist 1, 2, dan 3 untuk menandai ada tidaknya kegiatan yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Jadi intinya penjana harus tahu bahwa Ibu Project Based Learning ini langkah-langkahnya bagaimana. Nanti di checklist. Misalnya langkah pertama sudah dilakukan ya di checklist. Misalkan 1 ini 30%, 2 ini 60%, 3 ini semua sudah dilakukan. Di checklist. Atau tidak dilakukan, ya di checklist, belum dilakukan. Nanti di siklus berikutnya untuk diperbaiki. Kemudian lembar berikutnya lagi, lembar observasi capaian pelaksanaan proyek yang berbentuk checklist untuk melihat kemajuan proyek setiap minggunya. Misalnya minggu pertama kita rencanakan membuat rencana tadi di checklist, belum, berarti belum, ya tidak di checklist, dan sebagainya. Kemudian membuat lembar penilaian proyek pembelajaran yang berguna untuk mengisi hasil proyek. Jadi proyek pada siklus pertama tadi kita checklist. Ini untuk mengukur prestasi Bapak Ibu menggunakan job sheet. Berikutnya lembar observasi kreativitas. Lembar observasi kreativitas itu untuk mengukur siswa itu kreatif atau tidak menggunakan instrumen-instrumen indikator tertentu. Ini dilakukan pada akhir siklus berbentuk checklist dengan skor 0 dan 1. 0 berarti tidak dilakukan, 1 dilakukan, dan sebagainya. Ini tergantung keperluan Bapak Ibu, tergantung keperluan penjenengan, judul penjenengan. Bapak dan Ibu saya hormati, kemudian dari data yang sudah ada tadi, kita analisis datanya. Data yang telah terkumpul guna mengetahui seberapa besar keberhasilan tindakan kita dalam penelitian dan rencana perbaikan yang akan datang. Secara umum, bagian teknik pengumpulan data menjelaskan informasi yang menyangkut indikator yang tercatat dalam tindakan. Misalkan, hidupnya diskusi, proses keteraturan diskusi, penggunaan alat, dan sebagainya. Ini kita analisis, nanti hasilnya kita analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian berupa hasil catatan lapangan dan hasil observasi. Berupa checklist tadi, berupa tulisan tangan, itu tidak boleh dibuang loh Bapak Ibu, nanti dilampirkan. Setelah itu dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk merangkum, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransfer data. Langkah selanjutnya dilakukan analisis. Jadi dari data itu kan misalkan checklistnya 0101 nanti atas nama A 01 tandai misalnya 111 dijumlah berarti misalnya 111 dijumlah nek skornya 10 ya 6 berarti 6. Kalau 111 atas nama B jumlah 2 berarti skornya 2 dan sebagainya. Nanti baru data itu kan nanti dibuat rata, dibuat persentase tergantung keperluan. Dilakukan analisis.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini data kreativitas belajar yaitu teknik analis yang digunakan untuk mengukur peningkatan kreativitas belajar siswa dilakukan setiap akhir siklus 1, 2, 3 dan setiap pengukuran menghasilkan skor kreativitas belajar siswa mengerjakan tugas proyek dengan skor maksimum ini. Nanti kita kasih contohnya Bapak Ibu. Misalkan dibuat kriteria seperti ini Bapak Ibu. Oh, kreativitas belajar anak itu kalau 81 sampai 100 ini kreativitasnya belajarnya sangat baik. Ini baik, ini cukup, ini kurang dan sebagainya. Nanti di setiap siklus kan di kelas itu kan atas nama A sampai Z nanti kan ada nilai kreativitasnya masing-masing. Kemudian di rata-rata menjadi rata-rata kreativitas kelas. Nah, misalkan rata-ratanya 70, oh dapat disimpulkan pada siklus 1 tadi rata kreativitas siswa, kreatif belajar siswanya kategori baik atau kategori cukup atau kategori kurang dan sebagainya. Kemudian nanti di siklus 2 juga begitu, di rata-rata dan sebagainya nanti akan timbul terjadi nilai kreativitas belajar siswa di kelas itu, di siklus 2 misalnya. Oh ternyata di siklus 2 rata-ratanya 82, maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus 2 nilai kreativitas belajarnya sangat baik. Berarti ada perbaikan dari siklus pertama, kedua, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita lakukan observasi prestasi belajar misalnya. Data observasi belajar berupa penilaian tugas proyek dianalisis dengan mendefinisikan kegiatan belajar yang telah dilakukan siswa dengan menggunakan lembar penilaian proyek. Nanti lembar penilaian proyek ada. Misalkan begini Bapak Ibu, kita buat kriteria lagi. Kalau nilai lembar proyek tadi misalkan nilainya 70, oh artinya siswa itu kategorinya baik. Misalnya 50 kategorinya cukup. Di siklus 2 juga sama. Nanti dapat disimpulkan, oh rata-rata di siklus 1 60, siklus kedua 80, siklus 3 75. Berarti 85 berarti terjadi peningkatan angka siklus 1, siklus 2, siklus 3. Perlu Bapak Ibu ketahui analis datanya tidak perlu menggunakan SPSS, tidak Bapak Ibu. Hanya rata kelas, persentase kelas dan sebagainya itu. Jadi tidak melakukan aplikasi tertentu yang rumit-rumit tidak. Intinya hanya rata, persentase dan sebagainya. Apa rumit naruh mumet. Jadi rumit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di dalam penelitian juga perlu penjelasan cantumkan indikator keberhasilan penelitian. Indikator keberhasilan PTK merupakan ukuran atau patokan dalam menentukan apakah penelitian yang penyelaksanakan itu berhasil atau tidak. Nanti di akhir itu kan ada penjelasan indikator. Indikatornya contohnya begini Bapak Ibu. Nah ini terjadi peningkatan kreativitas belajar pada setiap siklus. Jadi penjenengan siklus pertama misalnya kreativitasnya 10, siklus kedua 20, siklus ketiga 40. Terjadi kan berarti terjadi peningkatan kreativitas belajar. Jadi ada peningkatan di 1, 2, 3 begitu. Kemudian rata skor kreativitas belajar siswa pada akhir siklus ketiga baik. Misalkan siklus pertama tadi ratanya berapa, siklus kedua ratanya berapa, siklus ketiga ratanya berapa. Baru kita lihat tabel tadi yang sudah kita buat. Ini misalkan kriterianya, oh rata-rata yang terakhir itu 80, berarti indikatornya baik. Kalau masih tidak baik, bagaimana ya diulangi sampai baik. Karena penjenengan menggunakan ini, pedoman rata skornya baik. Kemudian contoh indikatornya lagi, terjadi peningkatan rata skor penilaian proyek pada setiap akhir siklus. Siklus pertama, kedua, ketiga ada peningkatan. Rata skor penilaian proyek sudah tadi. Aktivitas siswa dalam mengerjakan proyek pada kegiatan 1 sampai 3 menyebutnya baik. Dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir, pelaksanaan model pembelajaran berbasis project based learning mempunyai kategori baik. Jadi penjenengan misalkan di siklus pertama tadi kan diukur penjenengan, diukur, dikuantifikasi.
oh ternyata Bu ini kategorinya masih cukup. Nanti kan ada perbaikan-perbaikan tadi. Nanti di siklus 2 Bu ini tadi kategorinya baik. Di siklus 3 kategorinya sangat baik. Berarti sudah memenuhi indikator. Berarti PTK penjenengan itu sudah dianggap berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh indikator atau variabel penelitian, misalnya indikator kemandirian belajar. Nanti di dalam teorinya, di dalam kajian teori, penjenengan harus ini tak ambil dari apa yaitu yang utama ini, dari utama. Orang dikatakan mandiri belajar itu bila apa? Bila tidak tergantung dari orang lain, bila mempunyai kepercayaan, perilakunya disiplin, rasa tanggung jawabnya baik, mempunyai inisiatif, bisa melakukan kontrol diri. Ini kita buat apa itu instrumen, dibuat tabel-tabel dari pas penjenengan ngajar, penjenengan misalkan judulnya tentang kemandirian, pas ngajar penjenengan mati, oh atas nama Budi misalnya, kok ngerjakan sendiri berarti tidak dengan orang lain dicentang. Oh kok mau takon wae berarti strip. Terus indikator yang kedua, orang percaya diri mau takon ngalor ngidul bingung sendiri ya, berarti tidak baik, di strip. Kalau baik dicentang. Ini contoh indikator. Berikutnya, dibuat tabel seperti ini Bapak Ibu. Dari indikator tadi, indikator ini kemandirian dibuat tabel seperti ini. Misalnya atas nama A, oh ini dilaksanakan, tidak dilaksanakan, baru dijumlah menjadi skor. Skor itu dikonversi menjadi 100. Baru skor-skor ini tadi dijumlah, direrata, akan timbul rerata kemandirian di kelas itu. Ini instrumen untuk mengukur kemandirian. Lalu misalkan indikator aktivitas, aktivitas dikatakan aktivitas belajar baik itu bila ini memperhatikan, mau bertanya jawab, mengungkapkan pendapat, mendengarkan, mencari soal, bersemangat dan berani dan antusias. Buat tabel seperti ini tadi Bapak Ibu. Pas ngajar jangan tinggal nyentang-nyentang itu, nyentang. Buat baru dikuantifikasi, baru dirata. Oh kesimpulannya aktivitasnya sekian begitu dan lain sebagainya. Kemudian misalkan motivasi ini ciri-cirinya mempunyai hasrat, mempunyai dorongan, mempunyai cita-cita, perlu penghargaan, adanya kegiatan menarik, ada lingkungan belajar kondusif. Dibuat tabel lagi seperti ini, dicentang-centang dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam membuat instrumen ini penjenengan harus harus mengetahui dari teori dulu. Dari teori misalkan penjenengan judulnya tentang motivasi, ya penjenengan nanti membuat instrumen motivasi. Diambil siapa yang mau diambil, diacu pendapatnya siapa. Penjenengan mau mengukur kreativitas, ya cari tentang teori kreativitas, pendapat siapa yang mau diacu, dibuat instrumen. Itu Bapak Ibu, saya kira tidak sulit. Nanti penjenengan tak aturi membuat instrumen, nanti juga tak kirim langkah-langkahnya, nanti penjenengan persani. Sementara itu Bapak Ibu nanti sambil jalan kita bisa diskusi. Ngatur mawon Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua pemaparan dari Bapak Siono Setiabudi di bab ketiga, yaitu sudah banyak sekali tadi dari siklus dan ada indikator-indikator variabel. Nah, mohon maaf tadi saya keluar masuk karena sempat mati listrik juga nih. Tadi saya backup pakai tetap simak pakai HP, tapi tidak bisa mengontrol lebih banyak. Itu, tapi alhamdulillah sudah bisa gabung lagi menggunakan laptop saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita buka diskusi, kita buka ini yang hadir tadi sudah sampai 40 berapa tapi turun ini 35 Pak Budi. Ya, kita buka pertanyaan baik menggunakan chat boleh ataupun langsung berbicara. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Boleh acungkan tangan dulu, kalau jika berkenan acungkan tangan dulu baru berbicara. Monggo Bapak Ibu semua kami persilakan.
ataupun diketik di chat juga boleh. Oke, monggo silakan Bapak Ibu. PowerPoint-nya yang ditampilkan kok sama terus, Pak. Oh, ini tergantung apa koneksinya berarti. Ya nanti saya kirim Pak. Nanti Pak, mungkin dari koneksinya cat di ya. mungkin koneksinya Ada nggak chat bagus tapi itu Pak. nggih. Ini ada pertanyaan tapi di chat grup Telegram, Pak. Kalau per siklus 2 pertemuan saja gimana? Nah, ini dulu sudah pernah juga nih. Monggo Bapak bisa disampaikan. Oke. Sebenarnya bisa Pak, nggak masalah. Tapi kalau 2 itu pengalaman saya nampaknya masih kelepotan. Karena di 2 pertemuan itu kita kan baru menyampaikan materi. Terus kita mau ngamati, ngukur itu masih kurang nampaknya waktunya. Tapi sebenarnya kalau Ibu bisa melakukan ya nggak masalah. Tapi per siklus itu tidak boleh kurang dari 2 memang, nggak boleh. Harus hanya sekali Jogja mati nggak boleh, harus minimal 2 pertemuan. Tapi akan lebih baik kalau 3. Pengalaman saya kalau 2 itu kelipotan ngukurnya, akan lebih baik 3. Ngerti Bapak Ibu? Oke. Monggo masih ada. Oh, ini masih dilanjut Pak. Ada lagi tapi di chat Telegram nih malahan. Apakah pada setiap pertemuan harus ada RPP-nya? Kalau 3 siklus 9 pertemuan berarti ada 9 RPP untuk 9 pertemuan. Oke. Nah. Matur nuwun Bu Sri Katun. Tidak Ibu. Jadi di siklus pertama penjenengan buat RPP. Nah, RPP yang pertama tadi penjenengan sajikan, penjenengan lakukan tindakan, kemudian penjenengan observasi, penjenengan refleksi. Nah, di situ kan ada kelemahan-kelemahan Bapak Ibu. Baru di RPP kedua tadi yang berbeda. Di RPP pertama tadi perencanaannya kan mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok, misalkan, 3 kelompok nasi gelipotan menjadi 5 kelompok. Atau misalnya di RPP pertama tadi kelompoknya 1 kelompok 7 orang, di RPP kedua diperbaiki menjadi 5 orang dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dibuat 3 RPP saja Bapak Ibu. Tidak perlu setiap pertemuan buat RPP enggak. Nanti entek enggak RPP enggak buat PT kan. 3. Jadi RPP pertama, RPP kedua, RPP pertama tadi diperbaiki, RPP 3, RPP 3 tadi kedua tadi diperbaiki. Ngoten Ibu. Oke, demikian monggo yang lain. Ada lagi tadi Ibu Indah Nur Palupi dan Bu Solikatun pertanyaannya. Kemudian ada lagi tapi di chat PTK juga ini Pak dari Didik Irwanto. Pak, apakah selama siklus 1 sampai 3 menggunakan materi yang sama? Nah, ini kemarin juga sudah ini ya. Tapi tidak Bapak, tidak Pak Didi. Jadi ya penjenengan ngaco tetap ngajar biasa saja. Mengajar KD itu ya penjenengan selesaikan, KD kedua selesaikan, tapi menggunakan metode dan yang telah penjenengan rencanakan. Nah, nanti penjenengan nggak selesai mau tinggal PT. Tidak, tetap penjenengan ngajar. Ya. Tidak sama materinya. Terus silakan Bapak Ibu yang lain bisa lewat chat, bisa lewat berbicara langsung. Bu Eneng Yuni Soleh. Halo Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Aprianto, Pak. Pak Aprianto. Di mana, Pak? Di chat ini, di chat. Chat pribadi? Enggak chat di telekonferensi ini. Oh ya. Malah dari sebelumnya juga ada nih. Bisa diberikan contoh indikator penilaian karakter jujur, Pak. Terima kasih. Dari Bu Sriyanti Pamungkasari, SPD.
Ya, terima kasih Bu Sri Pamungkasari. Nanti penjenengan kan mencari teori tentang indikator jujur. Saya kebetulan belum mencari, Bu. Indikator-indikator jujur itu apa? Misalkan ya tepat waktu dan sebagainya. Nanti penjenengan cari teorinya dulu. Baru dari teori ini dibuat instrumen. Jadi saya tidak bisa menunjukkan kalau jujur indikatornya bagaimana. Nanti penjenengan cari teori dulu. Nanti sampai jalan. Oke, insya Allah nanti saya carikan di buku, Bu. Nanti saya jawab. Jadi intinya penjenengan kalau nulis jujur ya nanti cari dulu jujur itu kayak apa gitu. Ngoten Bapak Ibu. Oke. Berikutnya ini Bu Solih Khatun itu ada di sini enggak ini ya? Ada di enggak kelihatannya ya. Kelihatannya enggak di webinar ini. Berarti lewat itu nanti jawabannya didengar di YouTube. Ini masih selanjutnya yaitu dari ada ya. Oh, enggak pakai nama ya. Oke, silakan. Ini dari Bapak Aprianto Rusefendi. Tiap siklus bolehkah mungkin ya? Bolehkah ada jeda waktu? Oke. Sebaiknya tidak Bapak Ibu. Jadi siklus pertama nanti kalau jeda waktu nanti terus tidak terselenggara siklus yang kedua, sebaiknya berurutan saja karena waktunya PTK itu kan terbatas. PTK itu maksimum hanya 1 semester Bapak Ibu. 1 semester itu dari perencanaan sampai laporan maksimum 1 semester. Kalau jeda waktu nanti nggak bisa semester 1 baru mulai nanti siklus kedua di semester kedua ya repot. Sebaiknya dalam semester itu dan tidak jeda. Kalau jeda biasanya tidak dilanjutkan. Ngoten Pak Aprianto. Oke, lalu ini tadi dari chat Telegram dari Bu Solih Khatun tadi, pengukuran hasil belajar boleh diberikan pada setiap akhir siklus atau pada setiap pertemuan. Monggo Bapak Ibu, nanti tekniknya kan penjenengan yang pirsa. Jadi penjenengan ngukur hasil ini kan tidak hanya dari akhir saja, mungkin prosesnya diukur ya monggo silakan. Pada akhir siklus juga boleh. Akhir siklus penjenengan ngukur prestasinya boleh. Terus prestasi kan tidak hanya diukur pas akhir siklus, misalkan penugasan dan lain sebagainya monggo. Ini yang pirsa penjenengan, tapi di akhir boleh. Boleh. Ya, ini masih ada lagi dari chat. Ini pada senang nulis sebenarnya. Dari Bapak Didi. Bapak Didi ada di enggak nih di webinar enggak ya? Pak, apakah aktivitas siswa termasuk dalam karakter? Iya, termasuk. Oh ya. Ya, masuk karakter. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan di chat, bagian chat di video conference ini atau ada di webinar tapi nggak mau ngomong. Ya, Pak Didi ada di webinarnya. Oke, Bapak Ibu yang lain silahkan. Ini ada 34 peserta. Oh iya, dari siapa? Dari mana? Dari Bu Solih Khatun, Pak. Oh, Bu Solih Khatun. Dari mana, Ibu? Dari MTS Negeri 1 Demak. Oke. Monggo, Bu. Halo, nggih. Ini saya ada kendala tentang misalnya kalau mengajak teman sejawat sampai 9 pertemuan itu kemungkinan ada kesulitan karena teman juga punya jam ngajar ya Bapak ya. Kalau misalnya ngajaknya cuma beberapa pertemuan saja boleh apa enggak? Kalau sampai 9 kali pertemuan kan mungkin ganggu jam ngajarnya juga. Ataukah harus ada setiap pertemuan itu ada teman sejawat untuk penelitian atau boleh hanya beberapa pertemuan, misalnya cuma pertemuan ketiga di setiap akhir siklus itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, jadi
apa itu observer itu fungsinya kan sebagai pengamat. Khususnya ngamati penjenengan. Penjenengan mengajar itu, Bu. Khususnya untuk ngamati penjenengan dan membantu penjenengan. Jadi nek penjenengan hanya cukup sekali 2 kali setiap siklus ya boleh saja. Tapi yang penting begini Bu, penjenengan menggunakan metode katakanlah problem based learning. Itu kan ada urutannya A, B, C, D, Bu. Kalau penjenengan nanti tidak ada yang ngamati, wah nanti penjenengan sudah percaya, oh ya ini yang tak buat sudah betul, saya tampilnya ternyata belum. Kalau teman sejawat tadi ngamati kan bisa nanti ngasih komentar Ibu, oh Bu ternyata penjenengan tadi belum sesuai A, B, C, D, gitu, maksudnya begitu. Tapi kalau yang ngamati nilai, kreativitas siswa, aktivitas siswa, penjenengan juga menjalan sendiri cukup, nggak apa-apa. Ya ini Bu, PTK itu intinya menjadi kebutuhan bersama. Jadi nanti penjenengan ketika ngajak kolaborator, kalau saya itu punya teman sejawat 2 Bu, perempuan 1 laki 1, itu tak jangan ngomong, Dek aku arep penelitian. Penjangan gaya penelitian ora, oh iya Mas. Nah, kolaborator ayo saya jenengan ngamati aku benda ini, itu penjangan gaya ora, iya. Nanti saya dilibatkan hari apa gitu. Nganten Ibu, prinsipnya sakjane bisa. Terima kasih, Pak. Monggo Ibu Sorikaton. Masih ada, Bu? Masih ada barangkali? Sementara itu. Oke. Ya, monggo yang lain Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, masih ada barangkali. Pak Mufid bersama putra-putranya di rumah. Masih ada yang masih gabung. Pak Didik, tadi sudah ada pertanyaan, barangkali mau menyampaikan secara langsung. Oh, ini ada dari di chat Pak Ibu Aliviana. Pak Budi, bisakah dibuat PTK selama pembelajaran daring? Kemarin juga sudah ini ya. Bisa, bisa. Nah, bisa. Prinsipnya bisa. Kemudian ada lagi, ini agak panjang nih, dari Ibu Srianti Pamukasari, SPD. Kalau boleh disimpulkan, berarti PTK untuk guru lebih baik PTK untuk mapel, bukan KD. Berhubung waktu untuk penyampaian materi harus selesai dalam 1 semester. Berarti lebih membuktikan ke metode yang digunakan nggih. Jadi berbeda PTK saat penelitian kuliah. Begitu Bapak Siono. Ya betul. Jadi alangkah lebih baik ada semester itu KD apa yang Ibu lakukan. Tapi di judi makul juga nggak masalah. Nggak masalah. Jadi misalkan prestasi, kompetensi, gerak di mata pelajaran X gitu boleh. Beda Bu, memang dengan kita waktu kuliah memang beda. Kita kan intinya PTK ini dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran di kelas yang penjenengan ajar. Intinya itu. Dan tidak bisa digeneralisasi. Terus perlu Ibu, Bapak dan Ibu yang ketahui bahwa PTK itu kan kemarin sudah tak aturkan berbeda dengan skripsi, tesis berbeda. Ini kalau skripsi tesis untuk uji teori, kalau ini enggak, ini kan untuk melakukan perbaikan di kelas itu. Ngaten Ibu. Oke, dan 1 semester harus selesai. Oh ya, ini masih ada dari Bapak Aprianto Rusdi Effendi. Adakah batas minimal siswa yang dijadikan subjek penelitian, Pak? Tidak ada, karena PTK tidak menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi. PTK itu di kelas itu, nonton Pak Aprianto, di kelas yang penjenengan asto itu. Misalkan kelas 2A ya 2A, 3A ya 3A, dan sebagainya. Oke. Monggo yang lain Bapak Ibu.
Masih ada di chat Telegram. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Oh, ini ada dari chat Telegram. Ibu Nur Khayatun. Ini ada enggak di webinarnya ya? Untuk pembelajaran tematik kan ada tema dan subtema. Dan setiap subtema ada 6 pembelajaran. Bagaimana pembagian siklusnya? Demikian, Pak. Ya, misalkan begini, Bu. Kan tematik misalnya ada 6 pembelajaran. Subtema itu ada 6 pembelajaran ya. Misalkan 6 pembelajaran itu penjelasan bagi yang besok kan penjenengan. Dijadikan 3 siklus. Jadikan 3 siklus atau 2 siklus. Kalau penjelasan 2 siklus ya berarti siklus pertama 3 pembelajaran. Siklus kedua 3 pembelajaran. Begitu kalau 3 siklus ya 2 gitu. Monggo ini kalau pembagian siklus tergantung penjenengan yang merencanakan, karena yang tahu di kelas itu kan penjenengan. Ngoten Ibu. Oke. Ya. Ini masih ada tambahan lagi nih Pak dari Ibu Aliviana. Kalau bisa gimana nih? Kalau bisa padahal mengamati siswa dalam pembelajaran daring sulit, Pak. Karena kita tidak bertatap muka dengan siswa secara langsung. Selama pembelajaran daring, banyak siswa yang tidak mengikuti dengan tertib. Ini kalau bisa daring mungkin Pak ini. Jadi padahal mengamati siswa dalam pembelajaran daring kan sulit karena kita tidak bertatap muka dengan siswa secara langsung. Selama pembelajaran daring, banyak siswa yang tidak mengikuti dengan tertib, gitu Pak. Nah, makanya begini Bu Aliviana, penjelasan buat jujurnya jangan mengamati tentang ketertiban. Nanti penjelasan ngamatinya yang diamati misalnya prestasi pembelajaran daring. Kalau pengamatan tentang ketertiban ya jelas nggak bisa, tentang kedisiplinan ya nggak bisa, kan disesuaikan Ibu. Jadi penjelasan judulnya nanti di situ misalkan prestasi saja atau kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, misalkan begitu. Jadi indikatornya disiplin itu kan misalkan Ibu membuat indikatornya tepat waktu atau tidak tepat waktu dan sebagainya. Ini menyesuaikan judulnya Ibu. Nanti kalau Ibunya judulnya tentang apa ya ketertiban apa di situ ya mungkin sulit. Makanya pembelajaran daring itu sebenarnya kan banyak bisa ditulis Ibu. Misalkan penjelasan menggunakan apa join class apa itu mid class itu nanti yang tidak partisipasi berapa kan bisa dilihat di situ bisa dilihat. Ngaten Ibu, sebenarnya malah justru banyak bisa ditulis. Neng tapi Ibu harus menyesuaikan dalam arti judul saya ini harus sesuai tidak untuk itu, ngaten Ibu. Oke. Ini ada lagi, wah banyak pertanyaan ini. Oke. Ini Ibu Sri Mawarningsih, mohon penjelasannya Pak tentang latar belakang apakah harus mengutip pendapat para ahli dalam penguatan paparan pendapat kami selanjutnya. Latar belakang Pak. Oke, di latar belakang itu kan intinya mau ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ibu ngutip dari jurnal juga boleh. Jadi sesuai dengan jurnal ini, misalkan kedisiplinan mempengaruhi prestasi, itu penjelasan sampaikan secara umum, enggak usah dikutip menurut pendapat ini, enggak usah disampaikan secara umum, baru di kelas penjelasan dihubungkan dengan kelas penjelasan. Di kelas penjelasan itu antara harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan ditulis berupa tabel-tabel, berupa persentase. Jadi tidak perlu saya pendapat nanti terlalu banyak Ibu, tapi kalau ditulis juga boleh, hanya 1 atau 2 alinea nggak apa-apa. Untuk menguatkan bahwa
apa yang pendapat panjenengan itu benar gitu loh, harapan panjenengan dan kenyataannya benar. Ngoten Ibu, boleh visinya boleh, tapi jangan hanya banyak penuh kutipan, nanti di Ibu malah harapan dan kenyataan tidak Ibu sampaikan. Ngoten Ibu. Oke, ya demikian. Ini masih ada lagi di Ibu Soli Katun. Saya pernah dengar bahwa disebut di PTK jika diseminarkan. Jika tidak diseminarkan maka hanya akan dinilai sebagai makalah. Benarkah itu Bapak? Betul, PTK itu harus diseminarkan. Diseminarkan nanti harus dihadiri minimal 4 sekolah 4 madrasah. Dan pesertanya minimal harus 15 orang minimal. Jadi nanti teorinya begini Bapak Ibu, kalau saya di dekat saya itu kan ada 4 madrasah. Ambil aja madrasah Man 2 misalnya 1 orang, Man 3 2 orang, yang lain 1 orang, kan sudah syarat ketentuan sudah terpenuhi. Nanti di sekolah Ibu apa itu sisanya. Jadi 15 orang harus ada. Karena di dalam seminar PTK itu di situ harus ada apa itu persensinya yang datang harus ada, kesimpulan notulen harus ada, ketua notulennya siapa. Nanti lebih jaya akan saya penyang kalau sudah nulis, nanti administratifnya akan saya berikan, nanti penyang bisa cat saya koyo apa to sakjane administrasinya PTK itu bisa dinilai. Terus lebih baiknya begini Bapak Ibu, panjenengan di sekolah bisa membentuk forum ilmiah. Di sekolah saya itu tak bentuk forum ilmiah, itu dilaksanakan setiap Jumat sore, tapi selama pandemi ini libur Pak. Pandemi ini libur. Di forum ilmiah nanti kalau di tempat saya itu dihadiri banyak orang dari beberapa MA, pakai makan, pakai snack saja juga, pakai makan. Di situ nanti kita bahas misalnya yang bahas seperti ini, membuat PTK seperti apa. Nanti kalau tidak ada yang mau ada yang seminar ya kami persilakan, yang mau nyeminarkan PTK siapa, nanti kita fasilitasi segala sesuatunya, sehingga PTK memang betul harus untuk bisa dinilai harus diseminarkan, harus ada notula, ada berita acara, ada presensi yang hadir dan lain sebagainya. Nah, Pak Matulun. Oke, ini ada lagi dari Ibu Fitri Mutia. Pak, apakah boleh PTK yang dilakukan semester ini tapi materinya diambil yang semester genap? Berhubung pengalaman tahun sebelumnya kelas lalu materi tersebut sulit dipahami, sedangkan PTK baru mau dilaksanakan sekarang. Apakah harus menunggu semester depan dahulu atau diubah saja materi yang pada judul PTK-nya, Pak? Oh, begini Bapak Ibu. Prinsipnya PTK itu dilakukan dalam 1 semester. Jadi 1 tahun itu hanya boleh membuat PTK 2, tidak boleh lebih dari itu. Jadi 1 semester itu harus selesai. Kalau materi kan fleksibel saja, harusnya semester 2 ditaruh semester 1 kan nggak masalah. Tapi yang jelas harus dilakukan pada semester itu. Tidak boleh ngambil semester 1, ngambil semester 2, dilaksanakan semester 1, semester 2 nggak boleh, harus dalam 1 semester. Prinsipnya itu. Perkara materi di semester 2 diajarkan semester 1 kan nggak masalah. Ngoten Ibu Dewi, ngoten nuwun. Oke. Monggo yang lain barangkali ini jam 10 setengah 11 nih ya. Dan ini ada lagi Pak dari Bapak Ali Mustafa. Di masa pandemi COVID-19 bolehkah seminar dengan tim meeting seperti ini untuk menyeminarkan PTK? Monggo Pak. Ya jujur saya belum pernah melakukan. Tapi prinsipnya sama, boleh. Isinya boleh. Wong sekarang pelatihan yang menggunakan daring seperti ini boleh. Ngajar menggunakan daring seperti ini boleh. Jadi prinsipnya boleh Pak. Tapi jujur aja saya belum pernah melaksanakan. Yang penting administrasinya lengkap Pak. Absennya ada, notulanya ada, terus yang sebagai pembalas siapa ada gitu. Itu nggak masalah. Buktinya lewat video ini gimana Pak? Ya boleh. Yang penting itu begini Pak, sebentar Pak. Jadi nanti kalau penjenengan acara seminar itu yang harus dibuat nanti berita acara seminar harus dibuat, berita acara seminar, kemudian apa itu notula seminar,
kemudian bahan materi seminar, Daftar hadir. daftar hadir itu harus ada, harus ada. Insya Allah seperti ini juga nggak masalah. Seperti ini kan bisa ada daftar hadirnya, ada materinya, ada, nggak masalah. Saya kira nggak masalah itu, Pak. Ya. Kalau lewat ini daftar hadir mah tinggal download Pak, ini kita tinggal download saja, nanti sudah bahkan dari yang masuk keluar itu pun kelihatan jamnya berapa kalau di Microsoft Teams ini Pak. Ya, monggo yang lain Bapak Ibu semua, ini banyak sekali, ini sudah jam 10.31. Jika masih ada. Turun. Ya, jika tidak ada barangkali ini saya mencoba ada semacam voting atau ini masih ada barangkali ya, ada lagi Pak. Oh enggak ya, semacam voting, tapi ini saya juga baru pertama kali yaitu menggunakan Mentimeter ini ya. Di link di apa namanya, di Mentimeter di chat itu silahkan coba diklik, nanti cuma berhasil apa enggak ini ya, nanti ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa menjawabnya, nanti kemudian isikan coba, yaitu hambatan utama dalam PJJ ini sebutkan, cuma itu. Mungkin bisa, saya baru mencoba juga, belum mencoba, tapi ini saya mencoba di sini mungkin bisa atau tidak. Barangkali Bapak Ibu bisa klik begitu link yang sudah saya berikan di Mentimeter. Ya, nyeru dulu. Saya tak nyoba juga, bisa enggak ya? Yang di itu di chat. Ya udah. Nah itu silahkan hambatan utama pada, saya share ya. Hambatan utama pada PJJ ini sebutkan ada 3 jawaban itu, nanti itu kemudian submit gitu. Silakan Bapak Ibu. Pak Budi juga bisa mengisi juga. Oh ini nanti ada pertanyaan lagi nanti. Ini saya share ya, apa namanya, hasilnya begitu. Mudah-mudahan berhasil. Saya baru mencoba ini juga nih. Salah. Nah. Keterbatasan kuota satu muncul. Monggo Bapak Ibu bisa link, atau saya linkkan di grup tuh, silakan di chat Telegram juga bisa, silakan dicoba. Karena ini online barangkali juga sangat tergantung. Nah, sudah muncul banyak ini rangkuman PJJ. Hambatan ya ini ya, tadi hambatan bukan ya. Jadi pertanyaannya itu hambatan utama dalam PJJ, sebutkan 3 saja yang dominan begitu. Keterbatasan kuota, rangkuman PJJ. Ini voting cepat online ini. Nanti Bapak itu bisa menggunakan juga mungkin. Ya, tugas belum dikerjakan. Kita tunggu, ini ada berapa yang masuk nih? Jaringan 4 ya ini. 5 baru masuk 5. Itu mana? Kuota dan konsisten sinyal.
Ya, sinyal yang paling banyak nih, ini Bapak Ibu yang paling besar ini berarti yang banyak disebut oleh Bapak Ibu responden. Ada 8. Sinyal. Ini Bapak Ibu guru aja sinyal sangat menghambat, apalagi untuk siswa-siswa kita juga ya Pak. Nah, ini yang terbesar ini berarti yang paling banyak disebutkan Bapak Ibu. Ini kabel sing gede. Ya kuwi karena. Ya urip tuh. Kabel kurang gede itu ora. Kak iso no ngene. Ora iso. Barangkali nanti ini setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, terus nanti kita tutup barangkali seperti itu ya Pak Budi. Ini monggo Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Nunung ini. Oh ya, ini sebentar lagi coba nih. Ya, ini sinyal ternyata semuanya kendalanya di sinyal, kendala jaringan, keterbatasan kuota. Ini ternyata seperti ini Pak. Walaupun yang kecil-kecil ini berarti yang banyak, yang paling besar ini yang disebutkan oleh Bapak Ibu yang ini voting, semacam voting. Tampil ya Pak presentasi saya? Kelihatan ya Pak presentasi saya? Halo? Halo, gimana Pak? Halo Pak? Halo? Presentasi saya tampil ya Pak? Maaf, bisa dilihat ya. Oke. Ternyata sinyal dari berapa ini? Dari 14 peserta yang mengisi, ternyata yang paling banyak sinyal, kendala jaringan, keterbatasan kuota. Nah, ternyata yang paling banyak itu dalam PJJ, Pak. Oke. Ini Bapak Ibu guru, apalagi siswa kita. Saya kira untuk voting ini saya juga uji coba juga nih, ternyata bisa. Ini untuk menggambarkan kita dalam satu masalah tertentu bisa kita buat seperti ini dengan jarak jauh atau online. Ini ternyata sinyal, di mana-mana sinyal ini. Oke, saya kira cukup. Ini masih bisa diisi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang belum bisa ngisi, mau ngisi silakan mengisi. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama dari Bapak Suparno. Bapak Suparno bertanya, apakah saat bab yang diajarkan harus sama, misalkan bilangan saja, atau bisa juga bab bilangan yang dengan yang lain? Nah, ini kemarin sudah juga ini. Monggo Pak. Intinya begini Bapak Ibu, boleh. Pokoknya intinya penjenengan dalam siklus tertentu ini penjenengan ngajar apa ya monggo dilanjutkan. Siklus 1, 2, 3 boleh, intinya boleh. Tapi harus dalam 1 semester loh Pak, tidak boleh melebihi dalam 1 semester. Ini 1 semester ya. Oke, pertanyaan Bunung ada di atas Pak. Apakah setelah membuat PTK harus segera diseminarkan? Iya, setelah selesai diseminarkan, kemudian administrasinya seminar itu semua dilampirkan, dijilid. Oh iya. Kalau tidak segera diseminarkan, biasanya yuk lupa, tidak dibuat laporan dan sebagainya. Oke, ya. Oke, demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Masih ada. Ini Pak Ibu Delra Miati, itu suara kurang jelas karena mungkin koneksinya ya. Pak, kapan batas waktu pengumpulan tugas Pak? Nah ini monggo Pak, silakan Pak, untuk secara teknisnya nanti gimana Pak? Monggo. Oke. Anu saja, penjenengan damelan saja Pak Yazid. Semacam apa itu ya? Form. Google Form gitu, nanti yang sudah mengumpulkan siapa gitu aja. Nanti kan penjenengan kan mengeluarkan sertifikat. Ya. Dia sudah mengumpulkan ya berarti sudah. Nanti kalau gitu. Benar dan tidak benar nanti saya sambil tak baca sambil tak komentari
japri ke ibu atau bapak ibu saja. Jadi nanti Bapak mengirim data ke saya begitu, yang sudah begitu. Ya, penjelasan damel Google Form. Heeh. Terus nanti peserta silahkan mengumpulkan di Google Form itu nama. Nah, nanti saya akan tak lihat. Itu nanti ada file yang dikumpulkan begitu Pak atau gimana? Nah, monggo teknisnya seharusnya harapan saya membuat bab 1, 2, 3. Nanti kan saya bisa ngomentari harus dibuat. Tapi sebenarnya kalau saya prinsipnya nggak buat ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai. Ya. Itu kan untuk administrasi panitia, nggih. Ya, begini Pak, kemarin itu kami juga sudah mencoba ini karena juga pertama kali, jadi nanti biar juga akan mendorong Bapak Ibu, nanti ada tingkatannya, misalkan hanya 1 partisipan, yang kedua memang ada bab 1 yang harus dikumpulkan, bab 2 dikumpulkan, dan bab 3 dikumpulkan. Nanti dalam Google Form akan kita sampaikan di sana. Begitu gimana Pak? Oke, ngoten apa nggih. Oke, ya. Jadi nanti semuanya bisa tercover dalam artian memang yang memang baru berpartisipasi itu nanti mudah-mudahan juga akan meningkat, mungkin sudah ada motivasi bagi yang sudah punya 1, 2, 3 nanti bisa termotivasi untuk lebih baik, lebih dijekke lah, dinilai atau dikoreksi sama Pak Budi begitu. Oke. Jadi saya intinya mau untuk urusan administrasi monggo panjenengan. Oh ya. Terus saya yang penting mau hanya iki nek ibu iki pengen membuat ya nanti konsul ke saya tak kasih masukan ngoten mawon. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Itu. Kalau batas waktunya nanti Pak kita batasi juga Pak, nanti jangan sampai. Oh iya, ngumpulkan ya, nggih. Ya monggo pengumpulannya kita dibatasi aja Pak. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira Agustus ini selesai kan Pak? Oh, Agustus ya Pak. Oke. Sampai 31 Agustus begitu ya Pak? Oke. Tapi kalau mau tetap tanya saya ya boleh saja, kalau tanya boleh. Oh ya, oke. Ya, kalau untuk tugas dan nanti yang mungkin terkait dengan administrasi sampai 31 Agustus begitu ya Pak? Oke. Oke, terima kasih sekali Bapak Budi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan terutama pikiran dan ilmunya sangat luar biasa buat saya. Ini sebenarnya ternyata menurut saya kok kita mungkin ya ini kelemahan kita menulis. Nah, tapi pada prinsipnya ini sudah banyak menulis ini, tidak banyak yang berbicara. Ini ada pertanyaan penyusul Pak. Mohon administrasi PTK dari pembuatan PTK sampai seminar PTK mohon dikirimkan Pak. Nah itu nanti. Ya, buat dulu baru tak kirimkan. Ya, demikian Pak Apri Rusti. Ya, insya Allah ya. Ya. Ini sudah hampir 2 jam ini kita bertemu di sini, malah justru yang terakhir kali ini terpanjang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu dari Pak Budi. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dan juga dapat meningkatkan pembelajaran kita baik kita sebagai mengajar, mendidik, dan juga kita dapat meningkatkan kompetensi siswa kita di madrasah atau sekolah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Kita mudah-mudahan betul-betul Indonesia maju gitu. Ya, saya kira demikian pertemuan pada pagi siang hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Siono Setiobudi MSI yang bersedia mencurahkan ilmunya semua dan bersedia juga sampai akhir bulan ini untuk menerima curahan atau nanti untuk mengoreksi dan seterusnya. Dan untuk secara keadministrasian mungkin nanti kita coba akan buatkan form terutama untuk untuk sertifikat dan seterusnya. Dan nanti sudah kami sampaikan ada semacam bertingkat lah semuanya nanti ada. Dan kami informasikan nanti kita usahakan form itu nanti insya Allah akan secara otomatis, sehingga Bapak Ibu nanti mengisi form itu nanti secara otomatis akan terkirim sertifikatnya. Jadi nanti
dan tolong dicek email dan cara menulis email juga betul-betul diteliti betul sehingga tidak ada salah email. Sehingga seperti kemarin ini undangan-undangan PJJ atau webinar ini kita selalu kirimkan lewat email juga untuk mengingatkan. Ya, itu sehingga nanti tidak terlewat itu. Dan bisa juga kita kita biar tidak lupa ditaruh di kalendernya mungkin itu. Nah, mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat dan tolong di grup Telegramnya diperhatikan nanti kalau ada informasi-informasi dan selalu komunikasi dengan Pak Budi akan dipersilahkan baik lewat grup maupun lewat chat atau email. Demikian Bapak Ibu semua di penghujung acara ini. Dan kami panggilkan barangkali Pak Edi. Halo Pak Edi, masih monitor Pak Edi? Ya. Monitor. Oh iya, ini. Oke Pak Edi masih monitor. Oke silakan Pak Edi, ini sudah berakhir dan atau ada closing statement dari Pak Budi dulu? Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang sekali 4 hari yang lalu 4 hari kita sudah bertemu. Saya sangat berharap pertemuan kita ini tidak hanya ketemu di udara saja. Harapan saya nanti setelah pertemuan ini berakhir, panjenengan tetap bisa membuat tidak hanya terbatas pada nanti Pak Yazid karena administrasinya sampai Agustus, tapi panjenengan bisa misalkan Pak saya membuat bab 1 begini benar atau tidak, nanti bisa WA pribadi pada saya atau chat pribadi pada siswa, pada saya. Dengan senang hati saya akan membantu. Tapi tentunya mungkin karena chatnya banyak, mungkin ya saya tidak bisa memuaskan panjenengan semua. Intinya dengan pertemuan ini harapan saya panjenengan mau berubah, mau mereformasi diri dengan cara, ayolah kita mulai membuat PTK dengan harapan kualitas pembelajaran kita dapat meningkat. Teman-teman, Bapak Ibu sekali lagi monggo mulai sekarang hilangkan kata tidak bisa begitu, karena tidak bisa karena panjenengan belum pernah atau belum berani mencoba. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi closing statement dari Pak Budi dan betul-betul saya juga merasa berbahagia, merasa senang bisa bertemu lewat udara ini, lewat online ini sehingga dapat menambah wawasan dan hasanah ilmunya. Yang terakhir kali, monggo Pak Edi mungkin juga secara seremonial kita tutup acara pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas yang pertama ini, angkatan pertama ini dari GPMI pada hari ini. Monggo Pak Edi Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu semangat semuanya. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita Bapak Siono Budi MSI yang telah setia dengan sabarnya mendampingi Bapak Ibu semuanya. Kita sharing berbagi ilmu tentang PTK. Kami ucapkan selamat Bapak Ibu yang telah join bergabung di PTK angkatan yang pertama dari GPM ini. Saya yakin Bapak Ibu joinnya ini bukan sekedar untuk istilahnya sekedar untuk lihat-lihat ataupun sekedar guru-guru melu-melu, saya yakin tidak. Saya yakin Bapak Ibu betul-betul ingin membuat PTK. Untuk itu kami selaku penyelenggara kami tunggu karya Bapak Ibu bab 1 sampai bab 3 nanti diserahkan sehingga nanti dikoreksi oleh narasumber dan nanti ada feedbacknya, insya Allah akan disampaikan. Dan kemudian kita ada jeda waktu nanti untuk Bapak Ibu melaksanakan PTK sehingga nanti paling tidak nanti setelah 2 bulan ke depan nanti kita ada PTK lanjutan, yaitu nanti untuk penyelesaian bab 4 dan bab 5-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa tuntas mengikuti PTK ini bukan sekedar kognitif tapi betul-betul ini ilmu yang aplikatif dan Bapak Ibu juga actionnya real ada itu loh. Karena yang dibutuhkan ini bukan sekedar kognitif tapi action realnya. Maka kami mengajak mari sama-sama
dari Bapak Ibu yang sudah bergabung ini nanti bisa 100% ada karya PTK-nya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kita semua dimampukan untuk bisa menyelesaikan PTK ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di PTK lanjutan, dan ini secara formal nanti kita tutup, tapi masih terbuka peluang untuk Bapak Ibu dialog lewat chat, lewat grup, nanti masih bisa, monggo ada hal yang mungkin masih bisa diklarifikasi, masih bisa dikonfirmasi, silahkan. Grup masih terbuka untuk Bapak Ibu menyampaikan hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. Terlebih nanti terkait dengan actionnya, saya yakin ada beberapa hal yang tentu perlu dikonfirmasikan ataupun perlu ditanyakan pada narasumber. Narasumber akan dengan senang hati, bersabar, ingin menemani Bapak Ibu punya karya. Ya, sehingga nanti paling tidak dari grup ini atau dari pelatihan yang pertama ini melahirkan karya PTK yang itu menjadi tonggak awal Bapak Ibu untuk bisa perbaikan pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih atas jasa dan gabung semuanya. Mudah-mudahan kita dimampukan dan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup diklat PTK angkatan yang pertama ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari pengurus punya masih banyak kekurangan. Mohon masukan dan salahnya untuk perbaikan di diklat-diklat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tahap demi tahap kita sudah bisa menyelesaikan ini, dan mudah-mudahan betul yang diharapkan Pak Ketua tadi bisa betul-betul membuat karya. Ini kalau ada yang dari peserta sekitar 60, nanti yang masuk di sini ada 40, mungkin yang muncul karya mudah-mudahan minimal 30 begitu. Ya. Oh, 100% malahan, alhamdulillah, mudah-mudahan 100%. Pak Edi baru di mana nih Pak Edi ini? Udah pas sampai rumah. Oh ya. Ya inilah apa kelebihan di online ini, bisa multitasking ya. Kita bisa sambil memberi sambutan. Kalau Pak narasumber ya mestinya harus pegang laptop. Oke, Bapak Ibu semua, ini alhamdulillah dan senang sekali kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan ini telah mungkin tonggak kita mendapatkan ilmu nanti, sehingga nanti akan muncul karya-karya kita, dan mudah-mudahan juga akan tembus ke murid kita, ke siswa-siswa kita. Oke, dan nanti barangkali Bapak Ibu yang belum bisa gabung, belum bisa menyimak, nanti insya Allah akan kita upload di YouTube saya. Nanti akan saya share di grup, dan juga mungkin di informasi GPMI. Jadi tolong Bapak Ibu yang belum gabung di informasi channelnya itu bisa gabung. Saya juga ketik di itu. Jadi itu insya Allah kalau Telegram tidak akan memenuhi memori HP Bapak Ibu, sehingga nanti silakan gabung di channelnya, bisa di channelnya. Channel itu hanya satu arah dari pembuat channel ke peserta atau pelanggan. Dan juga nanti materi akan kita kita kirim atau kita linkkan di deskripsi YouTube-nya juga ada, atau nanti juga sudah dikirim Pak Budi di Telegram biasanya. Jadi segala sumber nanti kita coba sehingga akan memudahkan Bapak Ibu semua. Oke, terakhir kali marilah Bapak Ibu semua kita syukuri, kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya dalam membawakan acara sebagai moderator dan hostnya itu mohon maaf apabila banyak kekurangan, belepotan, dan kurang berkenan di itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri saya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sionobudi, Bapak Ibu semua, Pak Yazid. Ya. Terima kasih Bapak-bapak saya. Ya. Materinya sudah saya kasihkan di Telegram Bapak Ibu. Oh ya. J, Pak. Masih diharapkan ilmunya lagi Pak besok. Ya, insya Allah, insya Allah. Ini punten persiapan Jumatan. Nggih, niki persiapan Pak Edi. Bapak. Monggo.